Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Juli dan seperti biasa di video ini nanti saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau masih ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, langsung diklik aja ya link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Karena nanti di Telegram kita itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman nih. Jadi stay tune terus di Telegramnya Wisdom and Invest atau di Instagramnya Wisdom and Invest juga boleh ya. Dan sebelum mulai disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen dan ini adalah tampilan Telegram saya. Jadi jadi toolsnya Wisdom and Invest itu bisa dipakai. Memang aksesnya hanya di Telegram ya. Sekarang sih ada juga di TradingView, tapi kalau teman-teman nggak begitu mengenal TradingView, maka it's okay pakai yang Telegram aja. Nah, di Telegram ini jadi bisa diakses lewat HP ataupun laptop sehingga bisa teman-teman akses di mana aja kapan aja ya. Jadi enak banget untuk dipakai sambil beraktivitas. Cara mendapatkan tools ini kalau teman-teman merasa suka atau cocok dengan tools yang udah saya share selama ini, maka bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu yang pertama tentunya dengan berlangganan. Kalau berlangganan maka teman-teman bisa mendapatkan full fasilitas dan full akses ya. Fasilitasnya Wisdom and Invest itu banyak banget, salah satunya adalah stock pick, jadi kita ada kasih juga trading plan, tapi khusus untuk para member ya. Dan kita juga ada screenernya komplit banget, lalu ada chart itu berupa trading system seperti yang saya share di sini. Jadi nggak cuma WinPix ataupun NBSA ataupun HKHQ, kita punya banyak banget, tapi yang paling sering saya pakai, makanya saya share-nya di sini ya. Lagi pula waktunya juga nggak keburu kalau misalnya saya share semuanya. Buat teman-teman yang penasaran, emang apa aja sih Wisdom and Invest tools-nya atau chart-nya ya? Kita ada Fibonacci, kita ada Ichimoku, pokoknya banyak banget. Dan kalau teman-teman tertarik untuk tahu lebih lanjut detail-detail fasilitasnya Wisdom and Invest, maka bisa hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu nih. Jadi bisa Zoom bareng, nanti teman-teman dikenalin, ini loh toolsnya Wisdom and Invest, fasilitasnya ini aja secara lebih komplit. Dan teman-teman bisa langsung interaksi ya, bertanya-tanya sama coach Wisdom and Invest, yaitu Rabu besok ya jam 8 malam ataupun hari Sabtu jam 4. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja waktunya kira-kira kapan bisa ikutinya. Dan ini acara rutin terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh bergabung. Oke, ini adalah screener NBSA atau Net Buy Sell Asing secara daily tentunya ya. Ada LQ45, BCA, BMRI. Jadi memang sepertinya lagi banyak di LQ45 nih. Banyak di banking dan kemarin saya udah informasi ya. Big Bang masih cakep-cakep. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang entry Big Bang-nya. Happy cuan walaupun kenaikannya mungkin nggak setinggi ataupun segede saham-saham gorengan. Tapi lumayan. Ini kalau teman-teman entry dalam porsi yang besar, jadinya lebih cuan juga gitu. Kalau gorengan kan kita nggak bisa entry banyak-banyak ya, sedangkan kalau misalnya Big Bang kita bisa entry lebih banyak dan lebih tenang perasaannya. Oke, saya akan membahas indeks kita seperti biasa ya. Kita akan cek dulu indeks kita bagaimana, apakah foreign-nya tetap inflow hari ini. Nah, jadi yang saya gunakan chartnya itu biasanya sih ada 3. HKHQ, NBSA, yang ini ya, yang sedang saya pakai, si XDX ini, juga chart WIN. Nah, tapi nanti saya akan share 2 chart, yaitu menggunakan WINX dan GD. Nanti saya ajarin caranya gimana. Yang ini adalah chart NBSA, fungsinya untuk melihat foreign flow. Jadi kalau di bawah ini ada yang hijau-hijau barnya, artinya foreign-nya net buy. Kalau orange-orange artinya foreign-nya net sell. Dan yang garis warna ungu dan abu itu adalah rata-ratanya. Sehingga untuk kondisi terakhir yang di sebelah sini, ini bagus ya, karena foreign-nya inflow lagi tuh. Jadi mulai rutin, ini grafik yang warna ungu juga semakin menanjak, jadi mudah-mudahan bisa breakout. Karena ada inflow dari foreign, maka boleh banget teman-teman kalau mulai ngelirik saham-saham yang ada inflow foreign-nya, terutama saham-saham LQ45.
Dan kalau saya sih pilihannya biasa Big Bang ya, 4 besar, silahkan dipilih yang mana aja. Hari ini sih lebih banyak di itu ya, BCA sama apa tuh tadi? Sini tuh BCA, BMLI, UNTR, ITMG. Sama hari ini Samko pada rebound-rebound. Coba kita cek secara ininya ya, secara teknikal. Secara teknikal sebetulnya momentumnya masih melemah, jadi masih tetap perlu konfirmasi untuk breakout nih. Karena resistnya IHSG kita itu lumayan banyak ya. Di sini ada area resist, juga ada MA 200-nya. Semoga dia bisa breakout ya dari MA 200. Kalau ini breakout dari MA 200, maka berpotensi banget ya untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Mudah-mudahan ke mana nih? Ini kalau setinggi ini sih, ini di area segini ya. Tapi di sini ada resist nih. Jadi tes dulu lah. Kalau ini dia break, maka akan tes dulu resist 7127-nya. Jadi mudah-mudahan breakout dan teman-teman bisa segera cuan. Oke? Kita tunggu. Kita masuk ke saham yang pertama nih, yaitu GZCO. GZCO. Dan chart kedua yang saya gunakan adalah chart GD ya, GZCO. Untuk WinX ini cara menggunakannya gampang banget, yaitu tinggal lihat aja momentumnya. Nah, entry-nya itu sebaiknya di saat ada mulai momentum yang berwarna biru Ben Hur ya dan semakin meningkat. Jadi itu menjadi sinyal entry yang oke banget. Terutama kayak gini, dia ada momentum, volumenya juga ada, pixelnya ada, maksudnya pixelnya hijau-hijau ya yang bagus. Lalu dia breakout dari garis win line. Jadi ini yang oke nih, dia breakout juga dari downtrend line-nya. Jadi sini merupakan sinyal entry seharusnya, dan kemarin ini sudah sinyal exit ya, sudah segitiga merah. Momentumnya juga sudah mulai melemah, jadi mudah-mudahan teman-teman sudah exit nih. Nanti tunggu lagi aja sampai ada sinyal entry, baru entry. Jadi untuk sekarang belum ada action dulu, di sini statusnya makanya none. Non itu artinya belum ada action apa-apa ya. Tunggu sampai ada status buy. Kalau buy bisa seperti ini nih. Buy momentumnya mungkin belum ada, mungkin masih berupa titik pink. Mungkin masih berupa titik pink. Maka sifatnya sebetulnya hanya spekulatif buy. Tapi begitu dia momentum meningkat, maka itu menarik banget untuk entry ya, karena menjadi valid ketika dia ada pixel hijau-hijau, ada volume, dan ada momentumnya. Oke, jadi kalau berwarnanya mulai berubah, itu potensi reversal. Makanya ini harusnya menjadi sinyal exit. Ini juga kalau dari merah menjadi merah tua, ada potensi reversal, tapi masih belum oke-oke banget. Lebih bagus sih ketika dia sudah berubah menjadi biru Ben Hur. Kalau titiknya pink, berarti dia sedang sideways. Kalau dari pink dia menuju merah, itu sebaiknya dihindari. Karena yang merah-merah, apalagi kalau semakin mendalam, itu jadinya tidak bagus. Oke, jadi gampang ya cara melihatnya, tinggal lihat aja momentumnya, cari yang biru-biru. Kalau chart GD ini bisa teman-teman dapetin kalau menjadi nasabahnya Wisdom and Invest. Oh, tadi saya kelupaan ya bilangnya. Jadi tadi ada dua cara, yang pertama dengan berlangganan, yang kedua bisa mendapatkannya secara gratis, yaitu dengan menjadi nasabahnya Wisdom and Invest. Buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest ya. Rekanan kita itu ada 3, yaitu JUC, Jasa Utama Kapital, atau kode brokernya biasanya YB, dan ada NH Korindo, juga ada Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman bisa pilih ya di antara ketiga itu yang mana yang cocok. Dan teman-teman akan mendapatkan chart ini, yaitu chart GD. Cara menggunakannya gampang banget. Untuk syarat-syarat dan ketentuan selanjutnya yang lebih detail, sebaiknya teman-teman tanya lagi ya adminnya. Di linknya udah saya kasih juga di deskripsi di bawah. Jadi tanya-tanya dulu aja kira-kira teman-teman cocok yang mana. Kalau mau buka rekening sekuritas, maka silakan. Kalau mau berlangganan, maka silakan. Atau mau berlangganan yang di TradingView, juga boleh-boleh banget. Jadi bisa dipilih, disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman ya. Yang chart GD ini cara menggunakannya itu gampang banget, tinggal lihat aja titik hijaunya. Ketika ada titik hijau itu artinya sinyal buy, tapi titik hijau ini bisa muncul di candle orange ataupun hijau. Bedanya apa? Kalau yang orange itu sifatnya masih spekulatif, tapi kalau dia sudah hijau biasanya lebih bagus ya, biasanya strong.
Selama dia masih hijau, maka tinggal di hold aja sampai muncul titik merah, maka baru exit. Jadi harusnya kemarin sudah exit nih. Sudah muncul titik merah dan candlenya masih berwarna hitam, artinya belum ada sinyal untuk entry lagi. Nanti tunggu aja sampai ada sinyal entry, maka entry. Kalau tidak ada, jangan entry dulu ya. Jadi kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu KRYA. KRYA ini masih ARB juga ya, setahu saya nih. Jadi masih belum bisa nih. Sampai kapan ya? Nggak tahu juga ya sampai dia berhenti ARB. Kalau teman-teman mau exit dari saham-saham yang ARB ini, maka bisa, kalau pakai JUC sih biasanya tengah malam udah bisa masukin order ya. Tapi biasanya hanya JUC deh, yang paling cepat itu memang JUC, makanya kita rekanannya sama JUC. Jadi dia tengah malam, kita udah bisa pasang order, sehingga biasanya pagi-pagi tuh udah bisa mudah-mudahan kena ambil antriannya gitu. Tapi selama dia ARB jadi masih belum oke nih. Momentum juga masih merah-merah, ini juga masih merah-merah. Kalau yang mau spekulatif maka jangan dulu ya. Jangan entry dulu sampai ada sinyal entry, baru entry. Kayak di sini misalnya dia berubah menjadi merah tua, ya bolehlah kita copet-copet ya. Lebih bagus sih ketika dia ada momentum. Jadi seperti sini momentum biru, maka lebih ada potensi untuk naik sehingga kita mau di-swingin juga enak. Kalau ini masih merah-merah semuanya, tidak oke. Jadi belum ada sinyal entry-nya. Dengan chart GD pun dia candlenya masih berwarna hitam ya, belum ada sinyal entry, dia masih ARB. Selama dia masih ARB dan tertutup, maka tidak bisa apa-apa, kita menunggu aja sampai dia tidak ARB lagi, oke? Kita lanjut ke Suni. GD Suni. Suni, saham baru nih ya ternyata ya. Jadi di sini masih abu-abu, jadi tidak ada belum ada data historical. Makanya saya menyarankan teman-teman tidak menjadi, maksudnya jangan nanyanya tuh sama-sama IPO karena susah banget untuk dianalisa, nggak susah banget sih, tapi tidak maksimal ya kalau kita analisa secara teknikal karena saham-saham IPO tidak ada historinya, kita nggak bisa ngeliatin biasanya tuh bagaimana sih secara historical tuh pergerakannya seperti apa sih, nggak bisa ya karena dia baru IPO, paling enggak 6 bulan lah, oke, baru kita bisa analisa lebih mantep lagi gitu. Kalau kayak gini kan nggak ada nih, ini nggak bisa dianalisa, ini juga nggak ada momentum jadi tidak bisa dianalisa. Tapi kita pakai time frame kecil aja, kalau secara daily nih candlenya masih hitam ya, jadi belum ada sinyal untuk entry. Kalau pakai chart GD nih, kan tinggal lihat candlenya aja. Dia menjadi sinyal entry kalau muncul titik hijau ya. Jadi secara GD belum ada, secara win chart juga sebenarnya belum ada nih. Tuh, ini sih warna win line-nya udah muncul nih. Berwarna merah, marun, magenta ya. Jadi belum ada sinyal entry ya untuk si Suni ini. Kita lanjut ya ke saham yang selanjutnya. Karena si Suni ini belum ada sinyal entry-nya. Kita lanjut ke Akra. Untuk Akra momentumnya melemah ya. Secara tren sini juga melemah tuh. Jadi masih belum oke, dia lagi testing support. Ini kalau jebol, maka potensinya dia akan ke bawah dulu nih. Sebaiknya sih dihindari dulu aja kali ya. Kalaupun mau spec buy, mungkin untuk fast trading aja, karena momentumnya kalau lagi melemah ini agak kurang oke. Lebih bagus sih kalaupun teman-teman mau fast trading, mungkin lebih baik pilih ketika momentumnya berwarna merah tua nih. Seperti saat di sini merah tua dan semakin mengecil. Jadi kayak di sini nih, ini masih oke ya. Dia sudah di atas garis win line, momentumnya sudah membaik dari merah menjadi merah tua, maka at least masih bisa copet-copet fast trading. Tapi kalau seperti ini dia malah berpotensi untuk turun. Sehingga saran saya sih hindari aja dulu. Dengan supportnya tentu low hari ini 13.05, jadi kalau besok dia closing di bawah 13.05 jadinya konfirmasi ya bahwa dia tidak oke lagi, dia akan melanjutkan penurunan ke support selanjutnya 12.75 dan 12.40 sekaligus ada MA 200. Nah mungkin di MA 200 lebih menarik, mudah-mudahan dia bisa mantul seperti di sebelah sini nih, dia mantul di MA 200 ya. Ini mungkin kalau Akra mau nunggu di MA 200 aja lebih baik.
Kecuali besok dia muncul begini nih, maka menarik kalau dia break, dia mulai ada candle bullish, volumenya agak lumayan, maka potensinya kita masih bisa tradingin at least sampai ke sini lah. Jadi sideway-nya di area sini, barangkali dia mau tektokan begini kan, sideway zigzag di area sana, sehingga kita bisa fast trading. Tapi kalau breakdown nggak jadi ya, jadi masih harus konfirmasi, tunggu besok sinyalnya seperti apa. Kalau dia turun maka tidak oke. Dari chart GD ini masih berwarna hitam, jadi masih belum ada sinyal untuk entry ya. Sinyal entry-nya adalah titik hijau. Kalau ada titik hijau maka baru oke. Nunggu aja sampai ada titik hijau baru entry. Ini memang lagi pas-pas di area support tuh. Ada supportnya ya, garis warna coklat, maka angka ini kanan juga berwarna coklat. Garis yang berwarna hijau, maka di kanan juga berwarna hijau. Garis coklatnya atau supportnya ini 13.15 dan 13.25. Area resistnya 14.20 dan 14.25. Kita lanjut. Setelah AKRA, BMRI. Nah, BMRI masih oke nih. Big Bang masih bagus ya. BMRI, BNI, BBCA, itu semua oke lah. BMRI hari ini closing break, momentumnya mulai menjadi menjadi biru terang, biru Ben Hur ya, saya sebutnya kayak biru BCA, bukan kode BCA nih, tapi memang birunya seperti biru BCA. Ini oke, karena dia berhasil closing di atas resist ini ya, 1050. Mudah-mudahan besok dia bisa testing resist selanjutnya 10.300 dan tutup gap sekalian nih. Gapnya di berapa itu ya? 14 something deh seingat saya. Karena saya ada juga nih, Big Bang saya ada semua. Gapnya itu 10.375. Jadi mudah-mudahan dia akan tutup gap dulu ya. Momentumnya mulai ada, dia mulai break, berhasil closing di atas, lalu pixelnya juga hijau-hijau, jadi mudah-mudahan akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini hold aja ya, kalau masih ada yang punya, nanti di area resist 13, pas dia mau nutup gap itu, 13, tadi berapa sih? 10.375 ya. 10.375, mungkin teman-teman mau kurangin sedikit barangnya, itu boleh juga. Jadi begitu tutup gap, jual sedikit. Jadi ingat ya, mau jualnya dicicil, mau belinya dicicil. Dan mudah-mudahan dia bisa, atau barangkali dia mau jadi begini nih, barangkali ya, dia akan kembali ke sini lagi, barangkali, maka tinggal di hold aja. Jadi jangan jual semuanya ya, kalaupun mau taking profit, cicil-cicil aja. Secara GD hari ini ada first buy, ada titik hijau, jadi mudah-mudahan akan lanjut nih. Ini resistnya kalau dari chart GD di sini 10.600, dia tarik garis di sini. Ini sebenarnya ada gap ya, yang tadi saya bilang 10.375. Jadi mendekati area-area resist, mau taking profit dulu sedikit, silakan. Mudah-mudahan balik lagi ke 11.000. Oke. BMR yang bagus. Kita lihat foreign flow-nya deh. Foreign flow-nya juga bagus ya, karena indeksnya kan ada inflow dari foreign tuh. Ini bagus ya, dia mulai hijau-hijau lagi. Waktu itu sempat agak mengkhawatirkan, memang ada buangan, tapi sini mulai ada inflow lagi nih. Jadi mudah-mudahan balik ke atas dulu ya. Kita lanjut ke BBRI. BBRI juga bagus, momentumnya masih ada. Dia masih bergerak dalam channel up. Dan ini sejak dia breakout di sini ya, itu menarik banget. Jadi seharusnya ini menjadi sinyal entry nih, ketika dia berhasil closing di candle hijau yang besar ini. Kalau teman-teman buy on weakness, pakai candle kemarin, maka seharusnya at least hari ini sudah hijau ya sedikit. Karena saya juga ada entry itu. Oke, mudah-mudahan ini sih inside bar. Mudah-mudahan dia lanjut terus nih, naik ke atas. Ini oke, maka kalaupun turun, boleh-boleh aja ya buy on weakness. Pokoknya Big Bang biasa sistemnya, caranya gampang banget, tinggal dollar cost averaging aja. Yang penting jangan all in. Oke, ingat ya, belinya dicicil, jualnya juga dicicil, sehingga teman-teman bisa profit konsisten loh sebenarnya dari situ. Oke, BBRI-nya sudah, kita lihat chart GD. Kalau menggunakan GD, tuh kan sinyal entry-nya sejak di sini ya, candle hijau yang ada titik hijau ini, itu menarik.
Support di sebelah sini 4.700 dan 4.630. Resistnya ini sih area-area resist, tapi mudah-mudahan dia bisa lanjut nih. Kalau break lagi, maka akan testing lagi ya. 5025 ini ATH-nya tuh. Jadi oke, Big Bang oke. Kita lanjut ke MEDS. Dan chart GD-nya kita cek juga. MEDS ini juga cakep ya, menarik. Walaupun likuiditasnya sih pas-pasan aja sebenarnya hanya 3 miliaran. Ini udah mulai ada volume, jadi menarik. Momentum sudah mulai ada, dia di atas garis winline dan ada pixel hijau-hijau. Jadi ini menarik, bagus. Dengan supportnya garis winline yaitu 108. Selama dia di atas 108 ini masih oke nih, masih bagus. Mudah-mudahan dia lanjut terus ya karena dia ada momentumnya. Dengan resist 166. Jadi match oke, tinggal di hold aja. Kalau dari GD, dia juga sudah muncul sinyal entry-nya sejak titik hijau yang di sini. Jadi gampang ya. Tinggal lihat aja, oh titik hijau artinya spekulatif, mungkin entry-nya sedikit dulu. Ketika dia candle-nya berwarna hijau, ada volume lagi, dia breakout lagi. Kita cek chart win-nya, oh dia ada momentum, maka kita bisa nambah barang ya. Dan resistnya kalau di sini, ini 168 tuh. Jadi mudah-mudahan dia akan ke area sana dulu. Kalau support di sini ya, 105. Jadi ini oke, statusnya juga masih hold, jadi di hold aja untuk MEDS, mudah-mudahan dia akan lanjut terus. Next adalah SMDR. GDSMDR. SMDR, momentumnya sih agak kurang oke nih, karena dia melemah ya. Sinyal sell-nya sudah muncul sejak di sini, entry-nya di sini, jadi seharusnya cuan tuh. Kalau ngikutin segitiganya. Dan ini belum ada sinyal entry lagi ya, makanya statusnya juga none, jadi belum ada sinyal entry. Buat teman-teman kalau yang mau entry, mendingan tunggu aja sampai ada sinyal entry-nya. Oke. Kalau chart GD tuh, chart GD-nya juga sama. Chart GD sudah exit sebelah sini, entry-nya dari sebelah sini ataupun sebelah sini, dan 1, 2, 3, 4, 5 candle yang lalu sudah muncul titik merah dan sudah exit. Candle-nya masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Tunggu aja ya sampai ada sinyal entry, maka baru entry. Jadi teman-teman, kayak di sini juga nih, tuh, ini ada candle hitam berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Begitu muncul titik hijau, maka bisa spekulatif buy. Jadi tunggu aja, sinyal entry baru entry, sinyal exit maka exit. Lanjut, OCAS. OCAS momentumnya lagi melemah nih. Sinyal exitnya sudah sejak di sebelah sini. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah taking profit juga ya. Sinyal entry di sini, exit di sini, maka seharusnya dapat cuan tuh. Happy cuan. Dan sekarang belum ada sinyal entry lagi. Makanya di sebelah kiri juga statusnya non. Ini momentumnya juga masih melemah, jadi belum oke ya. Kalau mau spekulatif boleh-boleh aja. Ini ada support sih 130, tapi buat fast trading aja ya, karena belum ada momentum. Biasanya kalau ada momentum berwarna biru Ben Hur begini baru enak untuk ditradingkan. Paling enggak bisa diswingin ya beberapa hari lah, kayak gini ya. Diswingin beberapa hari lumayan cuannya. Kalau dari chart GD, chart GD, candlenya warna hitam. Jadi belum ada sinyal entry juga. Hindari dulu aja deh kalau begitu ya. Walaupun di sini ada support nih. Kalau dari chart GD sih di 127. Mungkin nanti lihat aja di area situ. Kalau dia mantul atau dia muncul titik hijau, baru teman-teman spekulatif buy. Untuk saat ini belum ada sinyal entry-nya. Jadi gampang banget kan? Tinggal lihat aja titik hijaunya entry, titik merahnya exit. Tunggu aja ya sampai ada titik hijaunya lagi. Kita lanjut ke PSAB. PSAB, emas lagi agak kurang oke nih, karena harga XAU USD atau harga emas future-nya juga lagi kurang oke. Ini masih merah-merah, ini juga merah-merah, jadi agak kurang oke. Walaupun hari ini candle hijau sih ya, mungkin dia hanya untuk sementara aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau copet-copet aja sih boleh-boleh aja, karena sahamnya kan hanya ratusan ya, jadi kalau naik turun 1-2 tik itu lumayan juga cuannya. Tapi kalau teman-teman yang tidak terbiasa trading, fast trading, jangan ya.
Kalau yang mau fast trading, mau copet-copet bisa spek buy di area support. Di sini dia mantul nih 2 kali ini di MA 200-nya. Yaitu supportnya di area 119 tuh. 119 ya. Dengan resist 128. Jadi harusnya kalau misalnya spek buy kemarin, hari ini seharusnya teman-teman sudah jual. Jadi lumayan tuh 3% ya. Ini coba-cepet aja fast trading, tidak untuk swing selama momentumnya masih merah. Ini masih belum oke. Jadi yang bagus kayak gini. Tuh. Yang bagus kayak gini ya. Ini yang oke. Sekarang belum oke. GD PSAB. Kalau chart GD juga masih belum tuh. Memang sempat keluar titik hijau, tapi ternyata nggak jadi ya. Dia kepentok resist dan dia balik lagi. Nah, ini ada area, kalau kita ngeliat kayak gini, kan candlenya bolak-balik ya di area sana. Jadi teman-teman bisa copet-copet atau pakai BOS dan SOS nih. Dengan supportnya itu tadi 120, 122 sampai 135 itu jadi copet-copet di area sana aja. Fast trading aja ya, bukan untuk swing karena belum ada sinyal sebenarnya tuh candlenya juga masih hitam. Kalau mau oke, menunggu sampai ada titik hijau, candlenya hijau, maka baru entry kembali. Oke, itu udah 10 saham, maka kita akan masuk ke screenernya Wisdom and Invest nih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi watchlistnya teman-teman dan mudah-mudahan bisa cuan ya. Kemarin ada beberapa yang belum jalan, tapi ada juga yang lumayan nih, amarnya oke ya. Nanti kita akan bahas juga deh. Sama yang pertama yang mau saya bahas, saya share screenernya dulu deh ya. Screener ini screener Haki-Haki, biasanya justru enak untuk dipakai fast trading. Karena pakai Haki-Haki, terutama di 5 menit ya, bukan di daily. Karena kalau kita mau fast trading tentu pakai time frame yang lebih kecil. Jadi Haki-Haki gunakanlah di 5 menit kalau teman-teman mau fast trading. Ini Haki-Hakinya. Kalau yang di sini win, biasanya saya justru malah nyari yang statusnya hold ya. Karena kalau yang statusnya hold, biasanya dia sudah muncul segitiga hijau, tinggal saya cari aja kira-kira mana yang masih ada momentumnya. Sehingga biasanya lumayan lah, agak lama jalannya. Yang pertama, saya mau bahas call. Jadi saham-saham call sebetulnya lagi mulai ini ya. Kalau ini bukan, kalau ini namanya memang call, COAL, nama emitennya. Dia belum ada momentum sebetulnya, masih berupa titik pink ya. Tapi menarik, kenapa? Karena hari ini dia naik, dia breakout, ada volumenya, mulai ada volume. Dan ini sebetulnya tren momentumnya agak menarik. Jadi mudah-mudahan at least dia bisa beberapa candle naik dulu. Dengan resist 146, 185. Tapi usahakan untuk buy on weakness aja ya. Karena kita intipin pakai GD juga. GD dan Haki-Haki. Juga yang 5 menit. Kalau chart GD, candle hijaunya, titik hijaunya mulai dari kemarin ya. Jadi happy cuan kalau misalnya teman-teman kemarin sudah ada yang entry. Statusnya masih hold, jadi hold aja kalau ada yang punya call. Dan kalau secara daily, di sini ada frekuensi ya, bergetar-getar. Mudah-mudahan jadi agak lama ya jalannya. Kalau secara 5 menit, ini fungsinya untuk fast trading. Kalau 5 menit, dia belum ada action lagi nih. Ada yang jualan nih di pucuk ya. Di sini spike. Spike itu bukan sinyal entry. Jadi spike itu hanya menunjukkan bahwa ada transaksi lot gede nih. Sehingga teman-teman bisa menunggu, tentu tetap tunggu konfirmasi. Nah, konfirmasinya dari mana? Yaitu ketika dia breakout dari sideway-nya secara 5 menit ya. Atau mulai muncul ada yang HK berwarna hijau-hijau. Jadi menarik, jadi bisa ikutan, at least bisa copet-copet. Tapi di sini, ketika di atas ini ada yang buang barang ya, lumayan gede lagi. Jadi tunggu aja, wait and see dulu, kalau teman-teman ingin fast trading. Makanya tadi saya bilang, call ini buy on weakness aja ya. Dia memang menarik, tapi karena tadi momentumnya belum ada tuh secara daily masih titik pink, masih berpotensi sideways. Ya, masih berpotensi sideways sehingga buy on weakness aja. Selanjutnya ADRO. Nah, ADRO dan emiten-emiten call lainnya sebetulnya hanya mantul, menurut saya sih hanya dead cat bounce ya. ADRO ini sebetulnya saya cukup tertarik seandainya dia mulai muncul momentum merah tua. Kenapa? Karena akan jadi ini ya,
Jadi ada bullish divergence. Mudah-mudahan, tapi harus menunggu dulu nih konfirmasinya. Kalaupun secara weekly, nah ini tools Wisdom and Invest yang di TradingView, teman-teman bisa kalau udah berlangganan data secara real time, teman-teman bisa ngeliat 5 menit dan bisa mengikuti pergerakannya. Jadi begitu muncul sinyal, teman-teman bisa action. Ini juga bisa pasang ini ya, kalau nggak salah dia ada pasang alert gitu. Jadi bisa misalnya teman-teman pasang alert, oh di angka ini dia breakout, maka dia akan muncul alert dan dia akan bunyi di laptop teman-teman nih gitu. Ya enak banget untuk digunakan kalau teman-teman sudah mengerti bagaimana memanfaatkan si TradingView ini. Tapi kalau teman-teman belum ngerti, maka it's okay ya. Bisa digunakan, nggak usah berlangganan, kalau nggak berlangganan data juga boleh-boleh aja, cuma dia delay biasanya. Delay sekitar 15 menit, maka it's okay lah kalau teman-teman mau swing kan tidak perlu buru-buru ya. Tadi saya mau melihat Adro. Adro sebetulnya menarik secara time frame besarnya di monthly deh. Nah, jadi Adro itu menarik kalau dia bertahan di atas ini ya. Eh, Kalau dia bertahan di atas ini baru menarik. Nah, ini area sini nih. Kalau nggak salah 26 sekian deh. Ini low-nya berapa? Sini low-nya. Mana sih? Itu dia. Nah, low-nya 2660. Selama dia di atas 2660, ini menarik. Ini juga ada sinyal entry exit-nya nih. Jadi di sini entry, di sini exit. Sini entry, di sini exit ya. Segitiga biru dan segitiga merah. Atau bisa menggunakan garis hijaunya ini. Jadi garis hijaunya ini masih hold, garis merahnya maka exit. Garis hijau maka entry, garis merah maka exit. Nah, ini belum exit nih. Kalau dia mengikuti yang ini ya, garis hijau dan merah. Kalau garis abu itu masih kayak watch out gitu. Kalau yang hijau ini maka masih hold. Ini biasanya digunakan untuk swing yang sangat-sangat long. Buat teman-teman yang penyabar. Tapi kalau nggak penyabar maka bisa menggunakan yang segitiga, dia sifatnya tuh lebih cepat. Nah, si Adro ini sebetulnya di sebelah sini kalau dia bertahan, kalau dia mantul nih, itu menarik banget ya. Apalagi si Adro itu masih ada foreign flow-nya. Makanya sebetulnya saya lumayan ngelirik si Adro juga, tapi harus pastiin dia tidak breakdown ya. Kalau dia breakdown maka jadi jelek, karena itu adalah support kuat seharusnya. Support monthly, jadi kalau sampai breakdown maka goodbye. Tuh ada foreign inflow, jadi mudah-mudahan dia bisa mantul dulu. Cuma momentumnya secara daily, ini belum oke ya, masih berwarna merah, jadi hanya untuk fast trading dulu sementara ini. Bisa pantau lagi kalau misalnya dia ke support 2740 lagi ya. Atau kalau tiba-tiba momentumnya menjadi merah tua dan semakin mengecil, maka itu juga boleh entry tuh. Selanjutnya setelah Adro ada ANJT. ANJT ini CPO saya lupa, ada katalis apa, ada sentimen apa, saya nggak tahu si ANJT ini. Cuma secara teknikal dia menarik, sayangnya dia nggak begitu liquid ya. Rata-rata total transaksi hanya di 1 miliar. Walaupun volumenya hari ini sih lumayan nih, beberapa candle kemarin volumenya lumayan, momentum juga ada. Jadi mudah-mudahan dia bisa lanjut at least ke resist-resist terdekat nih, 730, 740, dan MA 200. Mudah-mudahan. Selama dia masih ada momentum ya, selama dia masih higher high, selama masih di atas garis win line, ini masih bagus. Yang udah punya ANJT, maka bisa hold aja ya. ANJT. Coba kita lihat secara GD. Secara GD, dia di sini sempat muncul titik merah, tapi muncul titik hijau lagi kemarin. Jadi kalau entry di sebelah sini, lalu di sini jual, sudah cuan, gak apa-apa, di sini bisa entry lagi ya. Dan tinggal menunggu aja sampai ada titik merah lagi, maka baru teman-teman exit. Ini statusnya masih hold, masih oke. Lanjut MAPI. MAPI. MAPI menarik. MAPI menarik. Sini dia sudah muncul lagi momentum, di sini momentum meningkat. Mana. Sebelah sini ya, tuh momentumnya meningkat, maka happy cuan kalau ada yang sudah entry. Lumayan loh, hari ini aja 3,8%. Jadi mudah-mudahan masih lanjut ya, momentum masih meningkat, pixel masih hijau-hijau. Resist 1530, support 1460, 1420. GD MAPI.
MAPI itu titik hijaunya dia muncul sebelah sini dan belum muncul titik merah ya. Ada resist 15.30 nih, mudah-mudahan dia breakout. Kalau breakout maka tinggal di hold aja. Masih oke. Selanjutnya AMAR. Jadi AMAR. AMAR ini udah dari kemarin ya. Jadi seharusnya bukan baru entry lagi itu. Ini sudah entry. Kalau buy on weakness kan kemarin bikin ekor itu harusnya sudah bisa entry gitu. Oke, ini masih hold aja. Mudah-mudahan lanjut terus. Masih oke nih. Jadi yang menarik-menarik itu sektor transportasi darat itu sebetulnya kayak si Bird, kayak ASA, tapi udah lewat ya. Dan kayaknya mereka mau koreksi dulu nih. Nanti kalau misalnya mantul, ini teman-teman juga boleh jadiin watchlist sektor transportasi darat. Tadi si Asa sama si Bird ya, itu boleh teman-teman catat juga, cuma saya nggak bahas hari ini karena waktunya terbatas nih. Jadi saya hanya bahas sebagian aja. Semoga teman-teman bisa nyari lagi sih saham-saham lain yang lebih menarik. Si Amar ini ada area resist ya, sebelah sini juga lagi area resist, ada MA200 di 282. Jadi watch out di area resistnya. Kalau dia tidak bisa breakout, maka jangan lupa taking profit ya. Tapi kalau udah breakout kayak di sebelah sini, maka tinggal hold aja sampai muncul segitiga hijau atau dia mulai garis win line-nya mulai menjadi merah, bukan merah ya, ini magenta, maka teman-teman bisa exit. Selama dia masih di atas garis win line, ini masih bagus, masih oke. Bank-bank mini ya, tapi bank mini kayaknya kenaikannya hanya sementara aja sih. Lebih bagus bank-bank yang besar, big bank. Jadi Amar oke, masih hold, lanjut SDPC. Nah, SDPC ini udah arah memang, I know. Mudah-mudahan sih teman-teman ada yang ikutan ya. Karena dia arah berpotensi banget besok untuk lanjut kembali. Cuma jadinya high risk ya kalau besok baru mau entry. Secara win tuh dia sudah mulai ada sinyal momentum tuh dari kemarin tuh. Jadi harusnya entry-nya pas kemarin. Jadi hari ini dapetin saham ARA. Maka hold aja ya kalau yang udah punya STPC. Member win ada yang punya tuh. Jadi jangan lupa di hold dan pasang trailing stop. Pasang trailing stop ya. Jangan sampai jadinya nggak cuan. Ini IDX non cyclical memang lagi bagus tuh saham-sahamnya. Jadi teman-teman bisa fokusin ke sana juga ya, sektor IDX. No, IDX non cyclical. Oke, jadi momentum oke, volume oke, dia arah, jadi berpotensi untuk naik lagi. Yang sudah punya maka hold. Yang belum punya sebetulnya agak high risk ya. Jadi paling hanya untuk fast trading, copet-copet. Kalau teman-teman tidak bisa copet, tidak bisa fast trading, maka skip aja. Mungkin cari saham lain yang tidak begitu high risk. Secara haki-haki, ini ya saya mau jelasin cara penggunaan haki-hakinya. Haki-haki, lihat ya ketika dia sideways. Jadi haki-haki ini frekuensi analyzer ini lebih cocok atau lebih bagus dipakai ketika saham itu sideways. Frekuensi analyzer menunjukkan bahwa adanya transaksi yang besar. Dan jadi seperti ini ya, spike-nya tinggi-tinggi, begitu dia breakout maka menjadi konfirmasi sebaiknya teman-teman entry-nya tuh di area sana. Jadi cuannya kan lumayan ya, jauh tuh perjalanannya. Dan ini masih lanjut, jadi mudah-mudahan dia lanjut perjalanannya agak panjang. Mudah-mudahan. Coba kita cek di 5 menit. 5 menitnya sih harusnya masih bagus. Jadi barangkali kalau teman-teman mau trading cepat, gimana sih cara pakainya? Nah, ini bisa menggunakan 5 menit. Nih ya, ada spike, lalu di sini ada yang HK. Nah, tapi di sini ada yang buang barang nih. Sudah mulai menurun. Jadi jangan terlalu agresif ya kalau yang baru mau entry. Yang sudah punya maka tinggal di hold aja. Oke, sebetulnya udah 6 saham nih yang jadi watchlist ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lalu saya mau share top foreign yang sejak awal bulan Februari itu top foreign flow-nya. Top foreign buy-nya adalah BCA, BRI, Adro, UNTR, BNI, BMRI, itu Big Bank semua bagus-bagus. Lalu ASII, PTBA, MAPI, dan INDF. Nah, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan juga kalau yang sudah punya akses ke
fasilitasnya Wisdom and Invest, teman-teman bisa screening sendiri ya. Barangkali teman-teman bisa menemukan saham-saham lain yang bahkan lebih menarik daripada yang saya share di sini. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan saham-saham yang menarik, caranya gampang banget kan, tinggal ikutin aja instruksi yang tadi udah saya share di depan. Yaitu carilah saham-saham yang ada momentumnya. Atau kalau chart GD ada titik hijaunya, dan lebih diutamakan candlenya sudah berwarna hijau ya, dan trennya kalau bisa sudah uptrend, dia sudah keluar dari fase downtrend-nya, dia muncul titik hijau, candlenya hijau, maka itu sangat menarik banget. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman nih, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang menarik yang bisa cuan, dan semoga teman-teman tentunya sehat ya. Kalau misalnya tidak, kalau cuan tapi kondisinya tidak sehat, maka sayang sekali juga. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, disertai dengan cuan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you.